Shalom, pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, dibuat perpanjangan umur yang Kau berikan, dan Kau pelihara kami, keluarga kami semua dalam keadaan sehat. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat 25. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat 25. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kan roti ada satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang persembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan ini? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan pada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar atau daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ayat 6 sampai ayat 33 besok kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Arti lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita tahu bahwa firman Allah dan 1 Korintus 3 ayat pertama sampai selanjutnya. Pada akhir zaman manusia mencari lebih mementingkan diri sendiri, egois. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mencari keuntungan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Pada
pada prinsip manusia, otaknya diisi dengan apa? Katakan untung. Manusia otaknya diisi dengan kata untung. Kalau saya untung, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya untung, saya mau berkorban. Kalau saya untung, saya mau malah memberi. Kalau saya untung, saya mau bekerja segala-gala untung, sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Manusia otaknya diisi dengan untung. Ketika Hawa dicobai oleh iblis, kenapa? Intinya untung. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Untung. Dan akibatnya, kalau engkau makan, engkau akan mati. Tapi karena dicekokin dengan iblis, itulah hal untung. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Maka katakan untungnya seperti Allah. Dan hari ini tuh firman Tuhan berkata, dikatakan jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan egois karena mementingkan diri sendiri. Yang lain diselamatkan, kita tidak. Ya, yang lain biarkan tidak selamat, tapi kita selamat. Yang penting saya punya untung. Yang penting untung buat saya apa? Untung buat saya apa? Semua manusia berusaha mendapatkan untung. Bangun pagi, orang kaya kata, hari ini siapa yang saya makan? Tapi orang miskin, hari ini apa yang saya harus makan? Karena tak selalu berpikir, apa yang kita makan hari ini, bukan siapa yang kita makan. Kenapa? Karena otak manusia mencari untung. Maka bos-bos kata, engkau harus mendapatkan order sebanyak-banyaknya. Engkau harus mendapatkan sekian-sekian. Prinsipnya untung. Begitu datang COVID, baru ribut, rugi. Liciknya manusia. Begitu COVID, baru rugi saya. Tapi begitu untung, gak cerita untung. Tapi kalau begitu kena COVID, ada soal football rugi. Hari ini kita belajar rugi sebagaimana Tuhan kerjakan. Yesus kerjakan. Apa ruginya? Dia sudah menderita sengsara, menanggung dosa manusia sedunia. Apa yang kata-kata Yesus? Bapa, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia tidak memberi egois. Dia berikan buat saudara-saudara dan saya. Biar konsep ini ada. Kita tidak menjadi orang yang tamak, menjadi orang serakah. Sebab buah-buah daging ada salah satu dari 5 buah-buah daging 15 itu tamak. Kita bersyukur dan hidupnya. Hari ini kalau kita masih bernapas, semua karena Tuhan. Amin. Kita hidup karena Tuhan. Kita berpikir tidak mencari untung, Tuhan juga tahu. Terima dengan iman. Amin. Benar Bapa di surga. Jangan kami sifat egois yang mementingkan cari sendiri. Bahwa firman Tuhan sudah dibuatkan akhir zaman manusia mencari untung. Tetapi kami bersyukur kalau rugi secara daging pagi hari ini kami mencari Engkau. Daging kami rugi, tapi kami mencari Engkau. Kalau kami memikirkan daging, kami akan terjerumus kepada daging juga ada binasa, tapi roh hidup yang kekal. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, ego disiapkan berkat secara khusus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para RW, bahkan Polri, mereka hamba-hamba Allah, jika mereka takut kepada Tuhan, supaya negara kami negara yang diberkati oleh Tuhan. Dan tahun politiknya semakin panas, Tuhan telah pelihara negara kami. Saudara kekasih, di malam berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan